Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas fadilah seputar bersahur dalam Ramadan dan kemuliaan orang-orang yang mentakhirkan sahur. Kita sambung tentang fadilah ketika berbuka puasa. Jadi sahur punya fadilah dalam Ramadan, bahkan berbuka puasa pun punya fadilah. Di sinilah kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka puasa yang seharusnya memang dilakukan bahkan berdasarkan naluri perut pun itu memang berbuka, tapi ternyata diberi pahala oleh Allah. Padahal kita kalau tidak diberi pahala pun tetap berbuka, tapi sudah berbuka diberi pahala lagi. Ini kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan sederhana tapi pahalanya subhanallah, hanya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jemaah melakukan Allah. Sebelum kita lanjutkan tentang fadilah-fadilahnya, berbuka puasa itu hukumnya wajib karena dilarang melakukan puasa wisal. Tidak boleh menyambung puasa dengan tidak pernah berbuka, karena itu termasuk membinasakan diri sendiri. Dan waktunya adalah dengan terbenamnya matahari, karena Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 187, summa atimmus siyam ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Malam itu ukurannya adalah terbenamnya matahari. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah berkata, "Iza aqbala al-lail wa adbara an-nahar wa ghaba al-syam faqad aftara as-sha'im." Apabila malam telah datang dan siang telah pergi serta matahari telah terbenam, maka sungguh itu waktu untuk berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mengetahui tentang fadilah-fadilah yang Allah berikan seputar masalah berbuka puasa. Yang pertama, fadilah pertama, orang yang menyegerakan berbuka puasa, dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita butuhkan. Sebenarnya kita berhubungan dengan Allah, kita cuma membutuhkan cintanya. Kita cuma membutuhkan ridha-Nya. Kalau ridha Allah telah wujud pada kita, maka amalan sekecil apapun sudah cukup memasukkan kita ke surga. Tapi kalau ridha Allah belum datang pada kita, 1000 rakaat salat pun tidak membuat kita bisa menembus surga Allah. Sekali lagi, kita masuk surga Allah bukan karena banyaknya ibadah kita, tapi kita masuk surga Allah karena ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bisa beri itu kepada siapapun. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah bisa ampunkan siapapun yang dia suka, dan Allah bisa azab siapapun yang dia suka. Penyelamatnya adalah cinta Allah. Maka jangan salah faham dalam beramal.
raihlah cinta walau hanya amalan-amalan sederhana. Jemaah melakukan Allah. Ada orang yang hari ini mengagungkan ibadahnya tanpa peduli dengan sesamanya. Jadi dia membangga-banggakan tentang salatnya, puasanya, hajinya, zakatnya. Padahal Nabi pernah mengatakan seorang Muslim keluar untuk memenuhi kebutuhan Muslim yang lain. Dia memenuhi kebutuhan hajat Muslim yang lain. Kata Rasulullah, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha masjidi syahran. Menolong orang lain, melepaskan kesusahan hidupnya, lebih aku sukai, kata Rasulullah, dibandingkan beriktikaf di masjidku ini selama sebulan. Hadis sahih. Bisa bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah ingin memberi sebuah sinyal, kita ini ibadah harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Sekali salat di masjid Nabi, fadilahnya sama seperti 1000 kali salat di masjid yang lain. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali, kata Rasulullah. Kalau kita salat 5 waktu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sama seperti 5.000 kali salat di masjid yang lain. Tapi kali ini Rasulullah mengatakan apa? Orang yang keluar menyelesaikan hajat saudaranya lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang beriktikaf di masjidku ini sebulan. Kalau iktikaf itu bukan hanya salat, berarti ya sudah berdiam diri di masjid Nabi. Itu sehari iktikaf besar sekali pahalanya. Sebulan iktikaf, subhanallah, pahalanya. Ternyata masih lebih besar pahala bermuamalah dengan baik kepada orang yang membutuhkan kita. Makanya kita ini mencari ridha Allah pada hal-hal yang Allah sukai. Jadi Allah Subhanahu wa taala ternyata mencintai orang yang menyegerakan berbuka puasa. Aneh kan kalau kita pikir Bapak Ibu, kita ini enggak perlu dituntun untuk buka puasa. Memang itu yang kita tunggu. Dari sahur sudah kita tunggu itu. Dari semenjak sahur kita sudah nunggu untuk itu. Program yang paling kita cintai itu adalah azan, program azan maghrib. Sampai ada orang yang ketika azan asar, dia tanya sama anaknya, "Nak, ini azan asar apa azan maghrib?" Anaknya jawab, "Azan asar ya." Ayahnya mengatakan, "Kok mirip kali azan maghrib?" Nah, ini membuktikan apa? Memang itu yang kita tunggu. Tapi Masya Allah, yang kita tunggu-tunggu secara naluri manusiawi, ternyata ketika dimerengkan sedikit karena ilmu, langsung berubah menjadi sesuatu amalan yang paling hebat. Jadi orang kalau tidak berilmu, dia hanya memikirkan naluri perut. Orang berilmu melakukannya karena Nabi menyuruhnya berbuka cepat. Walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu selalu lebih tinggi derajatnya dibanding yang tidak berilmu. Kali ini dia buka puasa dengan ilmunya, Allah menyuruhnya, Nabi menyuruhnya. Ternyata cinta Allah kepadanya. Dan ini dasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang hasan, juga dicantumkan dalam beberapa kitab termasuk Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Rasulullah berkata, bahwa Allah berkata. Berarti ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Hamba yang paling kusukai, ya, maksudnya dalam Ramadan, termasuk hamba yang paling kucintai adalah mereka yang menyegerakan berbuka puasa. Ya. Hadis ini langsung Allah sendiri yang mengatakannya dalam hadis qudsi. Allah cinta kepada orang yang menyegerakan berbuka puasa. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, ya, dari Ibnu Atiyah, dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah radhiyallahu anha faqala laha Masruq, aku menemui Aisyah dan Masruq. Lalu Masruq berkata,
menceritakan kepada Aisyah, rajulani min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kilahuma la ya'lu 'anil khair. Kata Masruq, wahai Aisyah, ada dua orang dari umat Muhammad, sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya mencintai kebaikan. Kedua-duanya merindukan kebaikan. Ahaduhuma yu'ajjal al-maghrib wal-iftar, wal-akhar yuakhir al-maghrib wal-iftar. Nah, dua orang ini sama-sama berpuasa Ramadan. Yang satu mempercepat berbuka puasa dan mengakhirkan salat maghrib. Jadi buka puasa dulu baru salat maghrib. Sedangkan yang satu lagi, dia salat maghrib dulu baru berbuka puasa. Nah, pertanyaannya kepada Aisyah, mana yang lebih utama di antara kedua sahabat ini? Faqalat, Aisyah berkata, may yu'ajjal maghrib wal iftar. Aisyah langsung mengatakan, yaitu orang yang menunda maghrib tapi berbuka puasa lebih dahulu. Dia yang lebih utama. Ya. Faqalat, Aisyah menyambung, hakaza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna. Begitulah perintah Nabi atau amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih utama berbuka dulu baru salat maghrib. Tapi kalau berbuka terus-terusan tidak salat maghrib, ini bermasalah. Hari ini ada sebuah grup kemunafikan. Ada kelompok-kelompok munafik berbuka puasa. Dinamakan dengan bukber. Ibu-ibu bareng-bareng, tapi tidak mesti ibu-ibu. Bapak-bapak pun banyak. Itu ada yang kumpul-kumpul, reuni anak TK. Ya, sesama TK dulu, kumpul, bukber. Ketika azan, dia buka puasa. Orang menuju salat maghrib, dia masih buka puasa. Orang pulang dari salat maghrib, dia masih buka puasa. Orang sudah menuju salat isya, dia masih buka puasa. Update status lagi. Dia tulis di statusnya, alhamdulillah, hari ini kami berkumpul karenamu ya Allah, untuk melaksanakan amalan untukmu ya Allah. Mudah-mudahan engkau kumpulkan kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Begitu. Begitu ya Allah. Jadi ay maghrib tidak ada, Aisyah tidak ada, subhanallah. Kaum munafik sedang berbuka puasa. Aneh. Orang-orang mengira puasa itu menjadi inti sehingga meninggalkan salat. Padahal puasa itu rukun ketiga apa keempat? Ada beberapa hadis, yang satu menyebutkan rukun keempat. Salat rukun pertama. Hari ini yang rukun pertama ditinggalkan bagi kaum munafik ini, lalu mengambil rukun berikutnya. Makanya para ulama ketika berbicara tentang apa hukumnya puasa tapi tidak salat, apa jawaban ulama? Kalau dia meninggalkan puasa karena meninggalkan salat karena mengingkari adanya salat, maka puasanya pun batal, tidak sah, karena dia dianggap kafir. Jadi kalau dia meninggalkan salat karena mengingkari adanya salat, maka dia berubah jadi kafir dan puasanya tidak sah. Tapi kalau dia tidak salat bukan karena mengingkari adanya salat, tapi karena melalaikan salat, maka puasanya sah, tetapi pahalanya hilang. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang dalam Ramadan masih melakukan perkataan buruk dan mengamalkan, jadi masih berkata buruk dan mengamalkan perbuatan buruk. Termasuk mengamalkan perbuatan buruk adalah meninggalkan yang wajib. Apa yang terjadi? Allah mengatakan, Allah tidak butuh engkau menahan makan dan minummu. Artinya Allah ingin mengatakan, hana payah puasa tadi. Orang-orang yang masih belum meninggalkan perbuatan maksiat, enggak usah puasa, karena puasamu tidak berpahala. Jadi hati-hati dengan maksiat. Jadi kalau masih ada yang meneruskan maksiat atau merencanakan maksiat setelah Ramadan, berarti dia belum siap untuk taubat dalam Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang masih merencanakan ambil kredit bank setelah Ramadan, ini hanya payah puasa tadi. Hang diterima karena belum ada rencana meninggalkan perbuatan maksiat.
Maka enggak dapat. La'allakum tattaqun itu tidak dapat. Jadi jemaah maka Allah hati-hati mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Allah mengatakan, kapan dosa-dosa kita diampunkan? Ketika maksiat ditinggalkan. Ayat Allah mengatakan apa? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kalau engkau meninggalkan kaba'ir, kalau engkau meninggalkan maksiat, barulah kuhapuskan dosa-dosamu yang lain. Jadi kalau tidak meninggalkan dosa besar, dosa-dosa yang lain tidak dihapuskan Allah. Dosa-dosa kecil tidak. Maka jangan berfikir puasa-puasa laju, maksiat-maksiat laju. Jadi seakan-akan ini dua kubu yang terpisah. Tidak. Dia bersangkut paut, Bapak Ibu maka Allah. Oleh karena itu, hati-hati melakukan bukber yang meninggalkan wajib. Seharusnya bukber itu cukup makan pertama seperti makannya Nabi. Nanti kita tambahkan keterangannya. Setelah itu salat dulu baru balik lagi. Ya, baru balik lagi. Jadi jangan habis-habisan meninggalkan yang wajib yang lain. Baik. Ini mohon maaf suara orang puasa. Ya. Berbicara di depan orang puasa. Jadi cocoklah kita. Ya. Baik, berikutnya fadilah kedua dari orang yang berbuka puasa. Orang yang menyegerakan, kembali menyegerakan. Berbuka puasa senantiasa berada di dalam kebaikan. Al-khair, Allah tanamkan kebaikan dari segala sisi ketika dia menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalimat menyegerakan ini adalah yang dimaksud ketika sudah waktunya berbuka, dia segera berbuka. Bukan berbuka sebelum waktunya. Jadi jangan salah faham sehingga ada orang setelah pengajian hari ini dia buka puasa jam 6. Kenapa? Karena disuruh segerakan. Bukan. Maksudnya ketika sudah waktunya buka, jangan ditunda sebagai tanda taat kita kepada Allah dan Nabi. Kita dalam perjalanan dari Biren ke Lusmawi. Sudah sampai di Batupan contoh. 10 menit lagi mau sampai ke sini. Tiba-tiba azan. Nah, di tengah jalan ketika sudah azan, segera berbuka. Jangan bilang, nak, kita buka di rumah saja. Kakak sudah siapkan segala-gala. Sedikit lagi kok, 10 menit lagi sudah buka. Jangan bilang itu. Di situ disuruh buka. Di dalam mobil suruh buka. Ya. Jadi apapun yang bisa lakukan, lakukan. Aqua gelas, simpan dalam mobil untuk berbuka. Oh, tidak ada. Buka gerdang depan, ada air untuk lap-lap kaca tu bang. Ambil sedikit, apa salahnya sekali-sekali berbuka dengan itu? Pajan loman. Ya. Jadi jemaah maka Allah, ternyata orang yang menyegerakan berbuka senantiasa dalam kebaikan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baik dari segala sisi. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, la yazalun nas bi khair ma'ajjalu al-fitr. Orang-orang senantiasa di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nah, ini kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Hajar rahimahullah Al-Asqalani ya, dalam kitab Fathul Bari iaitu syarah Sahih Bukhari, beliau menambahkan kalimat hadis ini sekaligus merupakan bantahan terhadap orang-orang Syiah yang mengakhirkan berbuka puasa sehingga tampak bintang-bintang. Jadi orang Syiah itu Pak buka puasanya ketika Isya. Ya, kenapa? Karena mereka memaknakan harus gelap. Ya, harus gelap dulu baru buka puasa. Kalau masih ada syafaq merah itu belum waktunya berbuka. Saya mendapatkan pertanyaan dari salah seorang jamaah yang pernah diundang oleh sekeluarga Syiah. Diundang. Beliau tidak tahu bahwa yang mengundangnya adalah berpemahaman Syiah. Kejadiannya dekat-dekat kita. Saya tidak bilang orangnya. Karena nanti Bapak minta diundang juga. Jadi orang ini bertanya, Ustaz saya pernah diundang tapi dilarang makan waktu maghrib. Sudah diundang ke rumah, dilarang makan waktu maghrib. Waktu Isya baru boleh makan. Jadi beliau ini bingung. Ini apa sebenarnya Ustaz? Beliau tidak tahu. Lalu saya bilang, saya yakin ibu, ini ceritanya cerita seorang perempuan. Ibu diundang oleh keluarga Syiah. Baru beliau tahu. Benar Ustaz, mereka bukanya waktu Isya.
Tidak boleh buka waktu maghrib. Makanya cukup capek kalau diundang sama Syiah. Jadi kalau diundang sama orang Syiah, bawa bekal sendirilah untuk buka puasa. Ya. Dan ini melawan semua sunnatullah dan melawan semua ketentuan syariat. Ya. Pelakunya banyak dari golongan Rafidah, Syiah Rafidah, lalu berkembang sampai ke Syiah Imamiyah melakukan ini. Jadi buka puasa di waktu Isya. Ya, di kita ada, sekitaran Lu'us Mami ada, areanya saya tahu, dan mereka masih berdiam-diam diri, belum melakukan dakwah secara terang-terangan. Tapi mereka melakukannya. Kadang-kadang salat Jumat tidak salat Jumat, kecuali mereka baru mewajibkan salat Jumat kalau ada pemimpin mereka yang berkhutbah. Itu baru salat Jumat. Jadi ini ada dan terjadi di sekeliling kita. Baik. Fadilah ketiga. Menyegerakan berbuka puasa merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Salasun min akhlaqin nubuwah." Ada 3 perkara termasuk akhlak Nabi, akhlak kenabian. Jadi semua Nabi melakukan 3 perkara ini. Apa dia? Yaitu ta'jil al-iftar. Termasuk akhlak kenabian adalah mempercepat berbuka puasa. Wa ta'khir as-sahur, lalu mengakhirkan sahur. Wa wad'ul yamin 'ala shimal fi salat, dan juga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat. Hadis riwayat Tabrani, disahihkan dalam Jami' as-Saghir. Bapak Ibu, maka Allah berarti dengan mempercepat berbuka puasa kita telah menunjukkan bukti taat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis lain, Rasulullah menyebutkan, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bi fitriha an-nujur. Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Sekaligus hadis Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih, ini ternyata kembali dilawan oleh orang-orang Syiah. Jadi Nabi jelas mengatakan, masih termasuk orang yang mengikuti sunnahku selama dia tidak berbuka puasa di waktu sudah terbitnya bintang. Karena kalau sudah terbit bintang, itu sudah mulai masuk ke, dia perlambat itu, masuk ke waktu Isya ke atas. Baik.